Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adabana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila anqal. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir tentang sababun nashril ilmi ba'dal i'radi anhu, sebab mengapa Imam Ghazali menyabarkan ilmu lagi setelah beliau berpaling daripada menyebarkan ilmu, ya. Jadi Imam Ghazali itu setelah beruzlah selama 10 tahun beliau kembali mengajar lagi. Nah, beliau cerita di sini nih. Summa inni lamma wadabtu 'ala al-uzlati wal khalwati qariban min 10 sinin. Kemudian sungguh aku tatkala wadabtu, aku menjalani alal uzlah, atas uzlahku, wal khalwah, dan menyendiri, qariban min 10 sinin, yang mana hampir 10 tahun lamanya, wa banali fi athna'i dzalik, kemudian nampak jelas pada diriku di pertengahan khalwat tadi, ala darurati, ya, secara darurah, ya, min asbabin la uhsiha, daripada sebab-sebab yang tak dapat aku hitung, marratan bizauq, ya, bahwa terkadang itu sebab datangnya dengan rasa, ya, pengalaman, wa marratan bil ilmil burhan, terkadang datang dengan ilmu burhan, wa marratan bil qabulil iman, terkadang datang melalui, ya, keyakinan iman. Apa yang muncul pada beliau itu? Annalil insani badanan wa qalban. Ternyata manusia itu, kata Imam Ghazali, terdiri dari badan dan hati. Nah, ini, ya. Jadi hasil perenungan Imam Al-Ghazali selama 10 tahun, beliau menemukan ilmu, ya, yang sifatnya pasti tadi, bahwasanya manusia terdiri daripada badan dan hati. Wa'ani bil qalbi, yang aku maksud dengan kata hati di sini, qalbu di sini apa sih? Adalah hakikata ruhihi, adalah hakikat ruhnya. Ya, jadi teman-teman semua, Imam Al-Ghazali ini punya teori bahwasanya beliau itu mengatakan, ya, qalbu itu adalah ruh. Ya, qalbu itu apa? Ruh. Sama dia, qalbu, ruh, amin, nafas. Ini, ya, satu kesatuan, sama-sama apa? Sama-sama latifah, ya, latifah robbaniyah. Apa latifah robbaniyah? Kata guru kita, maknanya adalah dimensi ketuhanan yang ada pada diri manusia. Ya, jadi bagian sesuatu yang batin, ya, dimensi ketuhanan. Ya. Ya. Allati hiya mahallu ma'rifatillah, yang mana ia merupakan tempat seorang hamba mengenal Allah. Ya. Jadi mengenalnya seorang manusia itu, yang pertama, ya, ya'riful insana, ya, bi'aqlih, akal, ya. Akal tempat pertama ma'rifatullah. Ini yang disebut dalam kitab Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah di mana? Di akal. Artinya apa? Kita mengimani Allah, ya, melalui proses dalil-dalil rasional, gitu. Ya. Kemudian, ya, meresap itu apa yang kita yakini di akal tadi, masuk ke dalam bagian batin, masuk ke sini, dari sini ke sini, ya, menetaplah itu makrifat ke dalam kolbu, atau bahasa tadi apa? Ruh. Nah, proses, ya, penurunan atau memasukkan sesuatu dari akal ke kolbu, ya, itu orang kita nyebutnya thariqah.
Ya, apa sih thariqah? Thariqah itu amalan, jalan, amalan. Jadi kalau orang pengen meyakini Allah di dalam hati ya masuk thariqah dulu, jalani dulu, amalkan dulu, cobain dulu gitu. Rasain baru masuk ke sini gitu. Ya, nanti kita belajar tuh ya tentang Asmaul Husna kan, bagaimana sifat-sifat Allah ya itu hadir dalam kehidupan kita, bertajalli dalam setiap gerak-gerik kita. Ya, jadi prosesnya akal dulu, baru masuk ke mana tuh? Ke qalbu atau ke ruh ya. Dunal lahmi wad dami, bukan masuk ya, bukan tempatnya apa? Di daging atau di darah tuh. Ma'rifatullah tuh bukan di situ, ma'rifatullah di qalbu ya. Makanya kalau qalbunya bersinar, dia akan melihat pantulan cahaya ma'rifatullah. Tapi kalau hatinya rusak, hatinya gelap, nggak ada. Ya, makanya bergantung qalbunya. Ya, saya pernah gambarkan ya, hati manusia seperti cermin. Cermin itu apa? Menangkap sesuatu yang ada di hadapan. Ya, pertanyaannya, kalau cerminnya buruk bagaimana tuh? Kelihatan nggak? Jadi kenapa ma'rifatullah tidak nampak, tidak muncul dalam perbuatan kita? Kenapa hati kita nggak bisa menangkap itu? Karena maksiat. Karena nih kotoran. Kalla bal rona ala qulubihim. Ini namanya ron. Ya. Namanya noda. Ya, gara-gara noda ini ma'rifatullah tidak terlihat dalam hati kita. Seandainya kita buang ini, kita bersihkan ini tuh kacanya daripada ya noda tadi, apa yang muncul? Yang muncul Allah. Ya, karena hakikatnya seorang manusia itu di sana, dari sononya udah disetelin tuh. Ya, udah kenal Allah. Yuladu alal fitrah. Manusia lahir dengan fitrahnya. Fitrahnya apa? Ya mengenal Allah. Ketika mereka nggak mengenal Allah, berarti cerminnya rusak. Ya. Dan bahkan cermin ini, kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usada, itu memantul kepada Lauhil Mahfuz. Maka informasi di Lauhil Mahfuz, ya, cermin manusia ini Lauhil Mahfuz, itu bisa menangkap tuh, ya, menangkap apa? Informasi dari sini. Ya, maka jangan heran para aulia itu firasatnya suka benar. Kenapa? Karena apa yang muncul di sini itu adalah pantulan dari Lauh Al-Mahfuz. Ya, berita-berita langit. Gitu. Nah, tugas kita ngapain nih? Bersihin hati. Ya. Dengan cara apa? La ilaha illallah. Ini kata Nabi, hati itu bisa karat seperti besi yang karat, dan cara membersihkannya adalah dengan banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Untuk awam pemula, la ilaha illallah. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Alladzi yusyariku fihil mayyit wal bahimah, yang namanya darah dengan daging itu dimiliki pula oleh mayit, orang yang udah mati, ame oleh binatang, hewan. Ya. Jadi kita, yang membedakan kita dengan dengan hewan sama orang mati apa tadi? Hati. Ya, manusia nggak punya hati. Ya, manusia nggak punya hati itu. Duit orang susah disikat juga gitu kan, na'udzubillah min. Gitu. Wa annal badana lahu sihhatun biha sa'adatuhu wa maradun fihi halakuh. Dan bahwasanya badan lahu sihhatun biha, itu juga memiliki kesehatan, biha sa'adatuhu, dengan kesehatan itu pula badan bisa menjadi bahagia. Ya, ini isyarat dari Imam Al-Ghazali, badan apa tadi? Lahu sihah. Badan itu butuh sehat, dan sehat badan itu adalah sa'adah. Apa sa'adah? Kebahagiaan si badan. Kan enak ya kalau badan sehat ya. Makanya afwan tadi saya rada telat tadi, emang itu dulu lagi kurang sehat ya. Gitu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit jadi ampunan dosa buat kita semua. Wa maradun fihi halakuhu, dan sakit di sini kata Imam Ghazali menjadi halakuhu. Apa halakuhu? Ya, kebinasaannya.
Tuh ya. Wa annal qalba kadzalik, begitupun hati begitu juga. Sama kayak badan. Lahu sihatun wa salamah. Hati itu memiliki kesehatan dan keselamatan. Tuh. Wala yanju illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang sehat. Walahu maradun fihi, juga hati punya sakit ya. Fihi halakuhu abadiyul ukhrawi, di dalam sakitnya itu terdapat kebinasaan yang abadi, yang ukhrawi. Kama qala ta'ala fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Dalam ilmu ma'ani tarkib ini disebut apa tuh? Fi qulubihim maradun. Allah pengen mentankir kata marad ya. Ini kata marad biar nakirah bagaimana? Nah, maka ditakdim. Dia punya khobar. Kenapa? Karena hukum setelah takdimul khobar mubtada'nya nakirah. Kenapa nakirah? Memberikan kesan makna bahwa penyakitnya itu bermacam. Karena di antara makna tanwin adalah tanawu. Apa tanawu? Macam-macam. Artinya apa? Penyakit orang munafik macam penyakitnya banyak. Ya. Atau juga bisa bermakna apa? Ya, marodun di sini ya, itu maknanya adalah sakit yang besar. Ya, sebagaimana makna ta'zim. Ya. Atau juga bermakna ya sakit, ya, penyakit. Nafazadahumullahu marodoh. Kemudian Allah tambahin lagi bagi mereka Jadi ada indikasi kalau kita punya satu penyakit akan muncul penyakit yang lain. Sebagaimana kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain, masalah godop. Apa godop? Emosi. Emosi muncul karena apa biasanya? Marah ya. Baik, kita bikin skemanya dulu ya. Pertama, berharap. Berharap sama makhluk. Ya. Harapan kita nih orang itu nih ntar lebaran nih kali mungkin ngasih parcel kali nih ya gitu ya. Habis berharap tidak terjadi ya, tidak, yang muncul apa? Kecewa mengendap, muncul emosi mengendap, muncul dendam mengendap, muncul dengki mengendap. Penyakit dahsyat ini, dengki udah. Tuh. Ini yang disebut fazadahumullahu marodoh. Dari satu sakit ke sakit yang lain, sakit terus. Kalau kita putus misalnya tadi, kita berharap terus kecewa, kita putus di sini, kelar masalah. Contoh, kita lagi berharap nih, mudah-mudahan yang ngaji malam ini rame misalnya gitu, datang gitu. Terus pas datang ternyata nggak ada yang ngaji sama sekali. Muncul kecewa nggak? Putusin, terus nggak apa-apa. Mungkin Allah pengen saya istirahat. Nah, tuh, ya disantai kan. Pengen punya teman banyak, ternyata teman pada ninggalin. Kan berharap tuh teman lagi susah nih nolongin kita. Ya. Putusin terus ya tuh. Oh iya, mungkin Allah pengen saya minta tolongnya sama Allah doang. Gitu. Kelar, nggak ada harapan. Pokoknya berharap ini sumber segala penyakit. Jadi imam Ramadan sampai 30 hari. Kelupaan panitia ngasih sarung. Gua tandain besok. Musola ini gak bakal lagi jadi imam. Kenapa tuh? Lebaran nggak dikasih sarung. Ya Allah ya. Ternyata salat tarawih kita hanya seharga sarung. Ya Allah. Masalahnya bukan masalah sarungnya, saat temen yang lain, imam lain dapat. Ya. Kan aneh imam juga. Emang benarnya aneh apaan?
Ya mulai tuh pembelaan kan gitu. Aneh nggak apa-apa ya, nggak dikasih sarung. Cuma pertanyaan aneh kenapa teman aneh dapat, aneh kagak. Padahal imam jadwal bacakan aneh. Aneh malah surat panjang lagi, di surat kontet pendek-pendek. Kuliah kulu aneh aduha albayina al-waqfiyah inaya Baitur Rahman nama musola ya. Nama masjid ya. Gitu yang kadang-kadang bikin orang nggak ikhlas gitu. Mungkin kalau dia doang nggak dikasih wajar, semua nggak dikasih wajar kan gitu. Ini dia doang yang kagak. Pernah ngalamin nggak tuh? Nah, sayang ya. Itu. Kan saya pernah cerita tentang kisah Imam Abu Hanifah. Bagi-bagiin semua warisan yang dipunya tuh, ada yang dikasih jubah, ada yang dikasih duit, ada yang dikasih kitab. Satu orang nggak dikasih apa-apa, ilah sepotong kalimat apa itu, ya. Sperma kelelawar sama dengan sperma manusia. Siapa itu? Abu Yu. Kecewa gak ya kagak? Ya makanya saya berharap mudah-mudahan santri markas begitu semua. Ya. Yang dibagi bersyukur, yang nggak dibagi alhamdulillah. Berarti guru pengen sesuatu yang lebih gede. Kenapa? Karena kalau antum dibagi misalnya sarung nih segini nih, kan kecil. Coba kalau nggak dibagi kan gede. Apa ilmu? Al ilmu akbar sebagaimana kemarin kata Sebuya Maliki kan. Jadi kembali lagi ya, buang sifat harap kepada makhluk. Udah tuh, jangan berharap sama manusia. Dan Imam Ghazali menemukan juga dalam khalwatnya, perenungannya, wa annal jahla billah summun muhlik, bahwasanya tidak mengenal Allah adalah racun yang membinasakan. Nih dia. Ini yang saya sering sebutin ini. Ya, al jahlu billah. Ya, orang yang tidak mengenal Allah. Ini kenapa sih banyak orang itu nggak ridho dengan sesuatu? Emang karena nggak kenal sama Allah. Ya, kita kalau kenal sama dokter, yakin sama dokter. Kata dokter, Pak, mohon maaf ini kakinya kudu dipotong, amputasi. Kira-kira kita amputasi nggak? Kita bayar nggak? Kita datang nggak ke rumah sakit? Kita yang ngurus nggak? Padahal yang dipotong kaki siapa? Kita kok rela sama dokter motong kaki kita. Tapi kenapa ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, kita nggak rela? Padahal yang ngambil ini Allah, yang maha tahu segalanya. Al-Hakim, mana Al-Hakim? Yang bijak sana, yang ya bijaksana, yang tahu segalanya. Kenapa kita protes gitu? Padahal yang ngambil Allah. Sedangkan dokter kita nggak protes ya, bayar lagi, terima kasih lagi. Padahal kakinya diapain tuh? Dipotong. Manusia itu hak kata. Ya, makanya tuh summun muhlik. Ya, ada satu perenungan gini. Tadi barusan ketika saya jalan kemari itu. Ya, ada satu ayat. Ya, Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya, dan kitalah yang ditanya sama Allah. Wahum yus'alun. Ya. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang ia perbuat, tapi kita yang ditanya sama Allah. Makanya kita jangan ngatur Allah. Ya, ada orang bilang gini, kok Allah jahat banget sama saya? Ya. Emang kenapa? Ya saya nggak dikasih keturunan, saya nggak dikasih harta, saya nggak dikasih kaya. Ya. Saya bilang begini, yang nyiptain ente siapa? Allah. Berarti suka-suka Allah. Suka-suka. Kan yang nyiptain kita siapa? Allah. Ya suka-suka Allah. Allah mau bikin kita hitam kayak, mau putih kayak, mau belang gitu ya, mau kayak zebra gitu, terserah Allah. Mau bikin kita masuk surga kayak neraka kayak, terserah Allah. Cuman kita sebagai hamba berharap sama Allah yang terbaik. Walaupun Allah kasihnya kurang baik, ya terima. Kenapa? Suka-suka Allah sebagai pencipta kita. Kayak kita punya rambut siapa? Rambut kita. Kita belah pinggir boleh nggak? Belah tengah boleh nggak? Belakang boleh nggak? Ke depan boleh nggak? Kayak otoy. Boleh nggak? Boleh. Terserah kita, rambut kita sama Allah, hambanya. Ngapa jadi kita yang ngatur? Allah mesti baik sama kita. Siapa bilang? Nggak ada yang wajib buat Allah. Allah baik sama kita, sifatnya jaiz. Makanya belajar tauhid yang benar gitu ya. Orang Mu'tazilah memaksakan Allah mesti baik, nggak bisa. Siapa yang wajibin Allah baik sama kita gitu? Itulah ya, jadi karena kita tidak mengenal Allah, itu adalah summun muhlik. Wa anal ma'siyatullah bimutaba'atil hawa da'uhul mumrid,
bahwasanya maksiat kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu adalah penyakit yang merusak hati. Itu ya, penyakit yang merusak hati. Wa anna ma'rifatullah ta'ala tiryaquhul muhyi, bahwasanya mengenal Allah Ta'ala penawarnya adalah al-muhyi, itu ya, yang maha menghidupkan. Tuh. Wa ta'atuhu bi mukhalafatil hawa dawa'uhu syafi, dan bahwasanya ya, taat kepada Allah dengan melawan hawa nafsu adalah obat yang menyembuhkan. Wa annahu la sabila ila mu'alajatil badan illa bidzalik, dan tidak ada jalan untuk mengobati badan kita kecuali dengan cara itu. Ya. Fakama anna adwiyatal badan, sebagaimana obat badan tuassir, memberikan efek pengaruh ya, fikas bisihah, untuk mendapatkan kesehatan, bi khasiyatin fiha, dengan khasiat yang khusus, la yudriku hal uqala, yang tidak dapat dipahami oleh orang yang berakal, bi bidaatil akal, dengan akalnya semata. Ya. Jadi obat itu ya bisa memberikan pengaruh ya. Jadi obat mana obat? Nggak nyala. Obat itu ya, tadi apa? Tuasir ya, muasir. Insya Allah, jikalau Allah kehendaki. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesehatan. Ya, yang mana obat ini buat sebagian orang nggak paham, apa sih obat ini gitu. Bal yajibu fiha taqlidul atiba, akan tetapi wajib bagi orang awam itu taklidul atiba, ngikutin para dokter. Taklid apa taklid? Nggak perlu tahu apa campurannya, apa isinya, itu namanya taklid. Ya. Yang mana alladzina, mereka nih para dokter tadi, mengambil akhaduha, mengambilnya minal anbiya, dari para nabi. Ya, silakan cari kitab namanya Tibun Nabawi. Ini karya Imam siapa? Ibnu Qayyim ya. Itu di situ banyak tuh obat ini, obat itu dan sebagainya. Ya. Alladzina ittala'u, yang mana mereka para nabi itu melihat apa? Ala khawasil asya, atas berbagai macam hal yang khusus. Bi khasiyatin nubuwah, dengan cahaya kenabian. Ya, kemarin saya bilang ya, sebenarnya nggak mesti nabi juga sih, para wali-wali juga bikin obat juga dengan karomah mereka. Ya, yang sebagaimana saya pernah cerita kemarin kan, bahwa ulama dulu ngapain tuh? Itu neliti obat itu bukan pakai ilmu mereka, pakai karomah ya. Nah, itu sama dengan kenabian tuh. Bahkan ada tuh yang di sebelah kanannya ada penawar, di sebelah kirinya ada rah. Saya baca dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, orang tuanya Sayyid Muhammad. Di situ disebutkan orang dulu kalau mereka kena sengatan kalajengking, mereka ambil lalat, kemudian mereka berobat dengan sayap lalat itu. Ya. Jadi mereka langsung cobain tuh. Ya, nggak percaya besok cobain tuh, ada itu ya, cari ya. Tet gitu kan. Ambil lalat yang gede, lalatnya jangan yang kecil ya, masih anak deh gini. Yang gede tuh, yang segini. Tempelin tuh sayapnya itu. Tuh. Nah, itu apa namanya? Bisa seperti itu ya. Saking percayanya orang dulu tuh. Fakadzalika, maka begitu juga banali, menjadi jelas bagiku, ala darurah, secara pasti, bi anna adwiyatal ibadat, bahwasanya obat berupa ibadah, bihududiha, dengan batas-batasannya, wa maqadiriha, dengan kadar-kadar ketentuannya, al muhaddadah, yang telah ditentukan, al muqaddarah, yang telah dibatasi, min jihatil anbiya, oleh para nabi, la yudraku wajhut ta'siriha,
tidak dapat dipahami pengaruhnya bibidoatil aklil uqala, hanya dengan akal manusia semata. Jadi ibadah, ya, itu apa tadi dikatakan ibadah itu obat. Jadi ibadah itu obat. Ada banyak obat, ada dosisnya, ada takarannya, ada waktunya kapan orang minum obat, sebelum makan apa setelah makan. Qobliyah apa? Ba'diyah. Berapa banyak ya? Sholat Johor 4 rakaat, jangan 10. Tang-tang lagi rajin 10 rakaat. Ya, bukan obat, racun. Gitu. Ya. Nah, itu enggak diketahui nih sisi kemanfaatan obat ini illa alal anbiya, kecuali yang nabi yang tak. Bal yajibu fiha taqlidul anbiya, bahkan wajib hukumnya mengikuti para nabi alladzina adraku tilkal khawas, yang mana mereka memahami adraku tilkal khawas akan kekhususan itu binurin nubuwah, dengan cahaya nabi. Sama kayak ratib ya. Kan kalau kita baca ratib tuh ada ya bacanya apa? Bismillahilladzi berapa tuh? 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 50 kali. Ini semua dengan apanya? Dengan dosisnya. Jangan kita sok-sokan gue tambahin gitu, jangan ya. Tuh. Makanya ya Rabbi sholli ala Muhammad, jangan tambahin ya Rabbi sholli ala Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Muhammad. Waduh. Ya. Bisa oleng kita. Nyebutnya juga enggak enak gitu kan. Kan ada timbangannya dia. Jelas ya. Tuh, jadi ibadah seperti itu. Wa kama anal adwiya tarkabu min akhlatin mukhtalifatin nau'i wal miqdar. Sebagaimana juga obat itu tersusun ya daripada akhlatin, ya campuran-campuran. Mukhtalifatin nau'i, yang berbeda-beda jenisnya, wal miqdari, dan ukurannya. Wa ba'duha dha'ful ba'd, dan sebagiannya lagi lebih banyak timbangannya daripada yang lainnya, fil wazan wal miqdar, dalam ukuran timbangan dan kadar. Fala yakhlu ikhtilafu maqadiriha, maka tidaklah kosong itu timbangan tersebut, ukuran-ukuran tersebut daripada rahasia, huwa min qabilil khawas, yang mana itu yang masuk ke ranah ya al khawas, sesuatu yang khusus. Artinya maka yang namanya timbangan atau takaran tadi itu ada rahasianya. Kenapa ini 4, kenapa subuh 2, kenapa asar 4 dan sebagainya, itu memang udah ada rahasianya itu ya. Kayak kemarin tuh ya, kenapa Al-Quran diturunkan di malam hari ya gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Ada hikmah kata Ibnu Arabi begini. Ya, kalau manusia menerima sesuatu yang besar, ya saya pakai whiteboard ini, menerima sesuatu yang besar, saya mau tanya, kira-kira ya kalau antum dikasih nih air yang banyak, kira-kira wadahnya itu bersih apa kotor? Harus bersih apa kotor? Harus bersih. Ini wadah tempat kita menerima sesuatu harus bersih dulu biar airnya bersih nanti. Ya, ibaratnya nikmat Allah itu adalah air. Turunnya Quran nikmat gak? A'dhamun ni'am, ya, nikmat terbesar selain utus nikmat adalah diturunkannya Al-Quran buat kita. Maka ya di bulan Ramadan siang harinya kita dibersihkan. Ya, ketika sudah bersih di siang hari, ya, dengan berbagai macam aktivitas ibadah, ya, maka malamnya kita qiyam. Malamnya apa? Qiyam. Apa qiyam? Kita mengambil dari Allah madad nur nafahat, ya. Dan mana puncaknya nanti adalah Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Allah turunkan ilmu, tuh ya. Jadi kalau orang misalnya menerima Al-Quran dengan hati yang kotor, maka penggunaannya pun kotor. Nggak sedikit ulama su kan, ulama su itu ahli Quran gak sih? Pakainya buat apa ya? Nah,
Maka seorang yang ingin mendapatkan Al-Quran yang murni, yang bersih, ilmu yang bersih, maka haruslah dia itu apa tuh? Dia itu tanzih dulu di siang hari dengan puasa. Itu ya. Apa? Itu ya. Nah, itu jadi itu diantara hikmah ya dan rahasia. Nah, kemudian fakadzalikal ibadat, begitu juga ibadah allati hiya adwiyatu da'il qulub, yang mana ia merupakan obatnya penyakit hati itu. Jadi ibadah itu obat penyakit hati. Makanya siapa orang yang ninggalin ibadah pasti hatinya berpenyakit. Semua dari ninggalin ibadah. Itu. Ada nggak seorang murid sakit hati sama gurunya? Nah, ada nggak seorang murid sakit hati sama gurunya? Jawabannya ada. Kenapa pertanyaannya? Kok murid sakit hati? Hah? Kenapa dia sakit hati? Karena jarang ibadah. Karena jarang ibadah muncul penyakit hati. Jadi semua berkaitan, ya. Tapi kalau orang rajin ibadah maka nggak ada lagi tadi kecewa, nggak ada lagi marah, ya, gitu. Saya mau tanya, melayani atau bahasanya lainnya khidmah. Ini satu obat hadirin. Khidmah termasuk ibadah kan. Ada orang kalau kita suruh girang. Tapi kalau nggak disuruh malah justru sedih. Tapi ada orang disuruh malah marah, nggak disuruh girang. Berarti yang masalah di mana tuh? Hati. Ya. Makanya kalau kita jadi murid, jadi santri, kalau disuruh sama guru, wahate walau karena berat. Kalau kita girang, nah berarti kita sehat hati kita. Ya. Ada orang misalnya, tolong adek besok maulid beli buah-buahan ya. Kalau murid penyakit hati, punya penyakit hati, Ustadz dah, guru dah, orang susah disuruh. Nah, penyakit. Padahal kan adik bisa nggak ngumpul teman-temannya? Teman-teman, guru pengen maulid besok, ayo kita patungan. Yang mau patungan kabarin ke aneh. Berapa emang butuhnya? Gocap misalnya, gope. Yaudah, berapa lu? Misalnya gitu. Ya gua adanya 20.000, nggak apa-apa. Lu mana dek? Gua nggak ada kan, gua ngumpulin udah. pahala gue dapat pahala itu. Ya nggak apa-apa, boleh nggak, sah nggak? Itulah orang yang hatinya benar. Tapi kalau hatinya sakit, duit mulu, nah tuh sakit. Ya, saya ngerasain tuh ya kalau guru misalnya, Paris tolong beliin kitab ini. Siap Kiai. Wah, girang hati kita. Kapan lagi disuruh beliin kitab, kan begitu. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, beliin kitab. Mau guru minta nih lah. Kalau guru kita mampu, terus dia minta sama kita, bukan karena diminta-minta sama kita, tapi karena ngasih kesempatan kita buat pahala gitu. Ya. Nah ini makanya tadi nih, hati jangan sampai sakit. Kenapa? Ya tadi karena jarang ibadah, nggak dibersihin, nggak baca Quran, nggak sholat, nggak zikir tuh. Tiap hari tuh baca di santri, la ilaha, berapa kali tiap pagi? 100. Tuh sholawat baca yang baru dijazain semalam tuh ya, baca itu udah, itu aja dah. Sholawatnya itu sekelar itu. Yang baca 3 kali setara 300.000. Allah Akbar. Jadi jangan sampai hilang itu. Nah itu jadi fakadzalikal ibadat. Begitupun ibadah yang mana merupakan obat hati, murakkabatun min af'alin mukhtalifatin, itu tersusun dari perbuatan yang berbeda-beda, an-nau'i jenisnya, wal miqdar dan ukurannya itu kan. Maka gini, ada orang kerjaannya baca Quran aja, nggak pernah zikir. Ada orang zikir doang nggak pernah baca. Menurut saya itu keliru. Karena kalau seandainya zikir aja bagus, pasti Nabi nggak baca Quran, zikir aja. Tapi kan Nabi baca Quran juga. Jadi semuanya bagus. Harus ada unsur zikirnya, unsur sholawatnya, unsur Qurannya, baca kitabnya, amalan zohirnya, sedekahnya, geraknya, itu harus ada semua. Ya. Jadi jangan kita pilih. Udah tenang, sholawat semua, udah sholawat aja nggak baca Quran lah. Ya.
walaupun bagus. Hatta anna sujuda dha'fur ruku, ya, sampai bahwasanya sujud, ya, itu adalah lipatannya ruku, berarti 2 kali lipat gitu dari banding ruku, ya. Berapa itu ruku sujud? 2. Ruku berapa? 1. Kenapa ruku 1 sujud 2, kan begitu, ya. Kenapa sujud mesti 2, rukunya 1? Kan ada rahasia di situ, ya. Biasanya Ibnu Arabi bahas nih, Ibnu Arabi nih, ya, yang gitu-gitu sampai bahas gini, boleh gak nyium bini saat puasa? Ini kata Ibnu Arabi, ini saya kutip sedikit, ya. Boleh gak nyium bini pas lagi puasa? Ini dari segi fikih, ya. Kata sebagian ulama boleh. Buat siapa? Lisyayuh, buat para orang tua. Orang tua tuh yang udah nggak ada syahwatnya, yang dicium nenek-nenek lagi. Iya. Jadi objeknya, yang subjeknya tua, objeknya juga. Karena kalau yang namanya subjeknya tua, objeknya muda, itu tetap aja jiwa hariku syahwat. Tetap menggerakkan syahwat begitu Mas Eko, ya. Ini nggak kenal umur tuh. Ya, boleh buat siapa? Buat yang udah tua, yang nyium tua, yang dicium harus jelas nih. Karena kalau yang dicium muda juga tetap aja menggerakkan syahwat juga, biar kali aki-aki gitu. Ya. Iya. Yang kedua tidak boleh atau makruh. Ya, bagi siapa? Lisyabab, bagi anak muda. Itu. Ini ada satu pandangan Ibnu Arabi yang ajib, ya. Kata beliau gini, kenapa yang tua boleh, yang muda nggak boleh? Intinya adalah tentang bagaimana fokus kita sama Allah. Fokus kita sama Allah, ya. Orang yang masih muda kalau nyium bininya, kan lagi puasa, lagi fokus sama Allah dia, ya, lagi fokus sama Allah. Ketika dia nyium bininya, maka akan berpaling pusat hatinya ke istrinya. Itu yang Allah nggak suka, ya. Nah, tapi kalau orang tua kenapa boleh? Orang tua udah pengalaman, biar kali nyium bini tetap fokusnya sama siapa? Sama Allah. Makanya beda antara pemula ame profesional. Lah kalau sama anak muda masih pemula, dia nggak bisa ngontrol hatinya. Maaf, kadang nih santri-santri juga sama. Jangan nyamain sama yang udah gede, yang dewasa, sama para guru. Santri dia main fokusnya ke main, ya. Begaul fokusnya ke pergaulan. Tapi kalau para guru lagi main aja ingat Allah, lagi begaul ingat Allah, udah profesional. Jadi begitu, ya. Jangan samakan orang yang pemula sama yang dalam hal fokusnya sama Allah, gitu, ya. Jelas paham, ya? Ya, maka jangan disamain amalannya anak muda sama orang, amalan pemula sama orang-orang yang sudah dewasa, gitu, ya. Jadi nanti teman-teman akan mengalami itu, ya, masa di mana kita lagi nggak ngaji tapi ngaji. Karena buat para sebagian pemula ini, ngaji mereka yang dilekar. Karena mereka nggak terbiasa ngaji sama Allah di alam, ya. Tapi justru sebagian tadi, ketika mereka lagi kalau lagi di luar, ya, sebagai para orang-orang yang sudah wusul, dimanapun mereka bersama Allah, gitu, ya. Jadi mencium istri boleh nggak? Boleh. Buat siapa itu? Orang yang sudah menjadi syekh, nah, orang yang sudah sampai, sudah fokusnya ke Allah, walaupun ada hal yang mengganggu nggak terkena tuh. Tapi kalau mau pemula, ya, nah, gitu. Itu bahasa isyarat tasawufnya begitu, ya. Tuh. Ya, sama dengan tadi, ruku 1, sujud 2. Kenapa sujud 2 kali? Ya, karena ada makna di balik sujud yang sangat-sangat penting. Apa makna sujud? Penghambaan. Sujud itu maknanya penghambaan. Inti dari sholat itu penghambaan. Inti sholat penghambaan. Makanya sholat nggak boleh begini nih, Allahu Akbar, dadanya dibusungin nggak boleh, ngeliat ke atas nggak boleh, ya. Dia harus nunduk, ya, kal abdi amama, ya, maulahu, seperti hamba di hadapan tuannya. Posisi tangan juga menyesuaikan posisi hamba. Itu namanya sujud. Kalau ruku, ya, ruku itu apa?
penghormatan. Ya, makanya ketemu orang Jepang ya, adu apa dia? Adu pala kan gitu. Itu maknanya penghambaan. Bukan, penghormatan. Nah, saya mau tanya, mana lebih penting dalam sholat? Penghambaan apa penghormatan? Penghambaan. Nah, itu dia. Makanya dua. Artinya apa? Penghambaan jauh lebih besar daripada penghormatan gitu. Ya. Maka boleh jadi kita masih diperkenankan ruku sesama manusia, tapi tidak ada yang diperbolehkan sujud kepada ruku kepada manusia. Itu dalam menurut madhab fuqaha itu makruh hukumnya. Ya ruku. Tapi sujud haram. Nggak boleh. Kita sebagai manusia itu kalau kita ruku, kalau kita sujud, perbanyak sujud, itu secara maknawi hadir rasa penghambaan dan pengagungan kepada Allah di hati kita. Jadi kita nggak sombong sama Allah. Kalau banyak apa? Ya, itu manfaat maknawinya. Adapun manfaat zahirnya banyak. Ya. Nanti itu kita bahas tuh ya, bagaimana mengaktifkan kita punya mata ketiga hadirin ya. Jadi manusia kata Imam Ghazali kemarin punya 3 mata. 2 mata yang pertama mata zahir, dan mata ketiga ini yang disebut dengan basirah. Nah, bagaimana cara mengaktifkan basirah? Ya, kalau menurut para sufi berbanyak ibadah terutama puasa. Ya, dan yang kedua juga memperbanyak sujud. Ya, makanya orang-orang yang banyak sujud pinter-pinter. Sujud makin lama makin pinter. Ya, ada orang Kristen, dia ngeliat temannya ranking 1 mulu, ditanya amalannya apa? Sholat tahajud. Dia tahajud para Kristen. Akhirnya dia ranking 1 juga atau bersaing berdua. Lama-lama karena sudah merasakan manfaatnya masuk Islam. Gitu. Kenapa? Aliran oksigen pada saat kita sujud itu lebih banyak. Dan otak kenapa mudah ngantuk? Karena kurang oksigen. Makanya kalau kita ngantuk, nah perbanyak apa tuh? Sujud, tidur insya Allah. Ya. Lamain sujud kita tuh. Manfaatnya pintar nanti. Kan otak, nih kita nih manusia. Itu kadang ada saatnya ketika kita lagi on, apaan aja ilmu masuk, seng nempel tuh. Mikir yang berat masuk. Tapi kalau otak lagi kurang oksigen, berat palanya, belum gitu. Ya, ada apa? THR belum dikasih, bini minta duit lebaran, mertua 3 lagi, masya Allah, masih kok dia, mertua 3, 2 aja pusing, 1 aja pusing, apalagi 3. Kalau bininya 2, mertuanya berapa? 4. Allahu Akbar, 4. Ya. Nah itu jadi ke otak kalau banyak oksigen gampang belajarnya, nggak ngantuk. Wa sholatu subhi nisfu sholatil asar fil miqdar. Sholat subuh itu setengahnya sholat asar dalam kadarnya itu ya. Subuh 2. Kenapa 2? Nah itu ada sirnya, ada rahasia di situ. Wala yakhlu an sirrin ilahiyin fiha, dan tidak pernah kosong itu ibadah dari rahasia yang Allah selipkan di situ. Makanya kita jangan remehin syariat. Sekecil apapun syariat. Contoh angkat tangan. Ada orang angkat tangan begini. doa begini gitu. Ya, dia nggak tahu kenapa disuruhnya begini gitu. Ya, kita nggak tahu nggak apa-apa, tapi pasti ada manfaatnya. Kenapa angkat tangan? Kenapa begini? Ya, kenapa nggak begini aja gitu? Biar banyak kan gitu. Kenapa begini? Kenapa syahadat begini? Kenapa nggak begini 2? Itu gini Jackmania kan gitu. Ada hikmahnya semuanya. Ya. Nah kalau mau baca hikmahnya, nah di kitab Ibnu Arabi itu disebutin tuh, masya Allah beliau tuh hikmahnya. Disebutin juga ada Imam Sya'rani dan ulama-ulama, termasuk Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya-nya disebutin. Yaqtadihi bi tariqil khasiyah, yang mana itu ya bekerja melalui jalan kekhususan yang khas ya, yang tersembunyi, yang khusus tuh ya. Ya, jadi dia berlakunya secara khas ya khusus. Wa kama anna fil adwiya usulan, sebagaimana juga dalam masalah obat-obatan
ya, itu ada unsur-unsur pokoknya, ada usul-usulnya. Hiya arkanuha yang merupakan bagian utamanya. Wa zawaida dan tambahan-tambahan hiya mutammimatuha yang mana ia penyempurnanya. Jadi sama tuh, kita beli obat kan, Panadol kan ada yang apa tuh? Buat flu, buat pusing, kan? Buat batuk. Itu ya begitu. Sama juga dengan ibadah. Ibadah itu campuran. Kayak tadi kan, sholat itu ya ada penghormatan, ada penghambaan. Dicampur, cuman banyakan mana penghambaannya gitu. Ya. Bahkan nanti seluruh ibadah yang kita kerjakan itu ada tajaliatnya. Nah ini nih tajalli. Apa sih tajalli? Tajalli itu penampakan Allah di dalam ya rahasia hambanya. Contoh gini, ya kalau seorang berpuasa itu adalah tajalli nama Allah Al-Mumsik. Apa? Al-Mumsik. Apa makna mumsik? Menahan. Allah suka menahan. Allah maha menahan. Nah, ketika hamba berpuasa, maka sang hamba sedang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Sehingga ketika orang melihat orang yang sedang menahan, ka'annahu, seakan-akan dia melihat siapa? Allah sedang berwujud pada diri seorang hamba tadi. Karena Allah maha menahan, ya. Nah, si hamba menahan dari nafsunya, nah, maka terjadi apa tuh? Terjadi percampuran di situ. Nah, itu namanya tajalli. Ya. Dan setiap ibadah itu tak ada tajallinya. Tajalli dari sifat-sifat Allah. Ya. Nah begitupun ibadah. Walikulli wahidin minha khususu ta'thirin fil amali usuliha. Dan masing-masing daripada ibadah itu khususu ta'thirin ada pengaruh khusus. Fi a'mali usuliha, ya, yang mana itu memperkuat pekerjaan unsur pokoknya. Ya. Jadi ketika misalnya sholat itu penghambaan, apa yang memperkuat penghambaan? Sujud. Nah, sujud. Itu. Ya. Karena sedekah itu unsurnya adalah keikhlasan, apa yang bisa memperkuatnya? Iya, keluarin yang banyak. Keluarin yang dicinta begitu. Itu makin memperkuat. Gitu. Jadi kenapa sholat itu kalau ditanya mendingan mana, banyak diri apa banyak sujud? Sebagian ulama mengatakan lebih bagus lama sujudnya. Kenapa? Makin lama sujud, makin memperkuat inti dari sholat penghambaan tadi. Kalau sedekah, makin tinggi yang mana? Ikhlas. Makin ikhlas, makin kuat itu, ya. Apa namanya tadi? Sedekah tadi gitu. Wa kadzalika nawafil wa sunnah. Nah ini dia. Begitupun yang sunnah dan nawafilnya. Itu mutammimatun, adalah penyempurna litakmili atharil arkanil ibadah, penyempurna rukun-rukun ibadah. Wa alal jumlah, maka secara umum fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam atibba'u amradil qulub. Maka para nabi adalah dokter-dokter penyakit hati. Itu ya. Ente pelajari nih dari semua ibadah yang rukun yang 5 dah misalnya. Syahadat. Syahadat itu obat apa? Ya, apa manfaatnya syahadat? Coba aja pelajarin, kita pulang ya. Syahadat buat apa ya? Obat hatinya apa ya? Dia menghilangkan penyakit apa ya? Yang kedua sholat. Itu obat hati apa ya? Zakat, puasa, haji, itu semua obat hati. Dan orang yang meninggalkan salah satunya pasti ada penyakit hati. Gitu. Ya, contoh haji ya. Haji itu kata sebagian ulama itu maknanya totalitas. Ya. Orang tuh kalau udah haji, orangnya totalitas. Totalitas itu mau berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Karena sebagian orang tuh kadang amwal doang, anfusnya kagak, nyumbang tiap bulan tapi nggak pernah haji. Nyumbang rajin, acara yatim saat oke, siap. Acara apa? Santunan iya, pengajian iya, tapi nggak pernah hadir ngaji. Bagus apa enggak? Ya bagus tapi kurang. Atau enggak datang mulu tapi nggak pernah nyumbang. Datang doang, hati rajin, tapi nggak pernah nyumbang. Dipanggil, ayo, ada yang mau sedekah, diem. Ayo, mau infak, diem mati gitu kan. Maka totalitas yang diperlukan, gitu. Artinya apa? Badannya nyampe,
duitnya nyampe, itu yang sempurna. Itulah makna haji. Makanya haji boleh nggak tuh masih hidup dibadalin? Ya nggak boleh. Harus dengan apa? Harus dengan dirinya datang, hartanya pun dibawa, dikeluarkan. Itulah makna total itu ya. Nah jadi hadirin rahimakumullah, ini pelajaran buat teman-teman semua. Jadi yang begitu, aneh mengatakan bukan nggak baik ya, antum tadi ya nyumbang doang tapi nggak datang, bukan nggak baik, bagus banget, cakep, cuman lebih sempurna hadir ya. Karena orang kalau dikasih obat misalnya ya, langsung ame nggak langsung kan beda ya. Ada orang misal dikasih obat langsung diminumin gitu kan ditelan, tapi kalau dikasih nih, kasih ke dia sampai rumah dibuang, nggak diminum sama dia. Sama dengan ngaji, antum berharap ngaji streaming misalnya ya, paling 5 menit Mas Eko ya, itu sisanya apa, ditonton ame guru. Bukan nontonin guru, ditonton ame guru. Antum hadir di sini ya, pasti insya Allah nggak bakal ngantuk. Bener dah ini ya, itu paham ya. Jadilah kita orang yang totalitas, bukan cuma diri kita yang ikut membantu, tapi harta kita keluar, duit kita keluar gitu ya. Itu makna haji itu ya, dan lain-lain sebagainya. Wa innama faidatul aqli wa tasarrufuhu ya, in arafna dzalik wa syahida lin nubuwah bit tasdiq wa li nafsihi bil ama andarki ma yudrak bi ainin nubuwah ya. Wa innama, dan adapun faidatul akli, manfaat akal. Nah, apa manfaatnya akal nih? Wa tasarrufuhu, dan cara kerjanya akal. In arafna jalik. In arafna dzalik, kalau kita sudah mengenal itu, wa syahidalin nubuwah, dan kita telah membenarkan kenabian, menyaksikan kenabian, bitasdik, dengan pembenaran, wali nafsihi, dan juga ya melihat kepada diri kita, bil ama, dengan kebutaan, keterbatasan, andar kima yudrok, untuk mengetahui apa yang mesti diketahui dengan cahaya kenabian, akhadha bi aidina, lalu akal akan mengambil tangan kita, wasallamana ilaiha, dan akan menyerahkan itu akal kepada siapa? Kepada kenabian, taslimal umyan ilal aqaidin ya, dengan penyerahan orang yang buta kepada orang yang dapat melihat tuh ya. Jadi kalau kita serahkan akal kita, ya kita akui nih akal kita lemah, akal kita nggak mampu, ntar akal yang nganterin kita kok. Makanya orang tuh nggak harus semuanya mikir ya, karena akal punya keterbatasan. Ada hal yang nggak bisa kita pikirin, maka ketika akal nggak bisa mikir, udah pasrahin ke Allah, udah gitu. Akal juga yang bimbing itu ya, akal juga kata akal gini, lu nggak bisa gitu, udah nggak mampu nih, udah ngedol nih otak, udah gosong ini, udah panas ngebul, udah nggak bisa nih, gua anterin dah sama yang lebih ahli, Allah gitu ya. Wa taslimal marda al mutahayyirina ilal atiba'il musyfiqin, seperti penyerahan orang yang sakit, yang mutahayyir, yang bingung, kepada dokter yang penuh dengan belas kasih. Ilahuna majrol akli, dan sampai sinilah batas kerja akal, wa mikhtahu, dan langkahnya itu ya. Jadi sampai situ kerjanya akal tuh, udah mentok ya udah serahin sama Allah gitu. Artinya dipakai itu akal, dikerjain tuh, digunakan akal, cuman akal ada batasnya ya. Sebagaimana ada seorang ulama tuh punya anak, dididik sama dia, diajarin sama dia, dipakai akalnya, udah mentok, ufawwidu amri ilallah, aku serahin dah ya Allah, dah ya Allah saya nggak bisa dah, saya segini doang bisanya, udah Allah terusin gitu. Wa huwa ma'zulun amma ba'da dzalik ya, dan setelah itu ya akal tidak lagi berwenang, nggak punya kewenangan setelah itu, illa antafahumi ma yulqihi tabib, kecuali memahami apa yang disampaikan sang dokter kepadanya. Ya makanya kalau kita mau sembuh jangan ngelawan ya. Kalau dokter kasih tahu jangan ngelawan. Kata dokter nih, bapak sakitnya radang, jangan minum es, jangan makan pedas. Nah, fungsinya akal ngapain? Iya benar juga ya, mengiyakan, menerima tuh, memahami maksud kalam dokter. Karena kalau udah paham jangan ngelawan. Dokter bisa juga salah kali. Ada sikat lagi, hajar gitu, gacoan level 10 kan.
Habis itu minum es teh. Cakep tuh. Fahadihi umurun arafnaha bid-darurah, dan semua perkara ini kita telah mengetahuinya secara pasti. Al-jariyah majral musyahadah, karena itu berjalan dengan dengan sesuatu yang musyahadah, yang kita sudah lihat gitu. Fi muddatil khalwah wal uzlah, dalam masa khalwat dan uzlah. Nah itu jadi kesimpulannya Imam Ghazali, beliau itu meneliti mengetahui bahwasanya ini kita punya hati kita juga butuh obat. Di antara obatnya ibadah. Dan kita nggak usah pikirin tuh ibadah manfaatnya apa, jalanin aja ketemu manfaatnya. Ya, tapi bagusnya sih tahu ya. Tapi nggak semua mesti kita tahu gitu. Ya. Penting diamalin. Summa ra'aina futurul i'tiqadat fi aslin nubuwah. Kemudian kami melihat adanya futur, kelemahan dalam keyakinan pada asal kenabian. Ya. Summa fi haqiqatin nubuwah. Kemudian kami melihat ada kelemahan pada keyakinan terhadap hakikat kenabian. Summa fil amal. Kemudian pada pengamalannya dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi. Tuh. Ya, summa tahaqqaqna syuyu'a dzalika bainal khalqi. Kemudian ya kami ketahui secara pasti akan syuyu'a dzalik, ya, orang-orang yang mengikuti hal demikian bainal khalq, di antara makhluk. Fa nadartu ila asbab futuril khalqi wa dhafi imanihim. Kami menemukan bahwasanya manusia itu punya sebab-sebab futur, sebab kelemahan manusia dan lemahnya iman mereka. Nah jadi gini tadi ya, pertama asli nubuatnya dulu, kemudian hakikat kenabian, itu mengamalkan. Nah Imam Ghazali mendapati ya bahwasanya manusia punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Ada 4. Faidahiyya arbaatun. Kenapa manusia lemah? Nah, dalam memahami, mengamalkan, meyakini hakikat kenabian. 1. Sababun minal khaidin fi ilmil falsafah. Mereka terlalu mendalami filsafat. Ya, terlalu mendalami filsafat ya. Filsafat yang pernah kita bahas pada pertemuan yang dulu ya. Gitu. Bukan meremehkan ilmu filsafat, terlalu mendalami. Akhirnya apa? Enggak mengamalkan. Karena orang yang banyak bicara itu kadang sedikit beramal. Kenapa? Waktunya habis buat ngomong, buat bicara. Sama dengan agama gitu. Agama itu bukan untuk dibicarakan saja gitu, tapi untuk dipraktekkan. Ya. Gimana cara prakteknya? Bikinlah LBH, Laskar Bengkel Hati. Apa tugasnya? Apa fungsinya? Apa ADART-nya? Bikin tuh. Intinya tugasnya ini, kerjaannya gitu, harus ada. Jadi harus ada actionnya gitu. Ya. Itu OBH, Ojek Bengkel Hati. Kalau boncengin udah bahas nih tentang penyakit hati. Mbak mau lagi sakit hati apa nih Mbak nih? Aneh obatin ya gitu. OBH ada. Gitu ya. Udah dapat 2 tuh Pak Anies tuh kan. Iya, kerjasama. OBH obat batuk ya. Yang kedua, sababun minal khaidin fi tariqit tasawuf. Nah, sebagian lagi ya, orang yang terlalu dalam thariqah tasawuf. Ya. Ini pastinya bukan thariqah tasawuf yang benar ya, yang menyimpang tuh. Kan banyak tuh orang yang kebanget kedalaman tasawuf gitu ya, jadi tak sanggup. Ya, ngomongnya tasawuf mulu tapi nggak ada yang dikerjain. Kesaup kalau kata guru saya, kesaup. Wasababun minal muntasibina ila da'wat ta'lim. Yang ketiga, sebabnya adalah mereka orang yang mengaku ya, menisbatkan dirinya kepada mazhab ahlu ta'lim. Kemarin tuh yang dikit-dikit batin. Contoh masalah sahur. Sahur itu makna batinnya begini. Sahur itu ya sahur, makan. Jangan ente pikirin makna batinnya toh. Gitu. Wasababun min muamalatil mausumin bil ilmi fima bainan nas. Dan sebab yang keempat adalah sebab yang berasal daripada muamalahnya atau hubungan ya
al-mausumina bil ilm, orang-orang yang dikenal dengan ilmu, fima bainan nas, terhadap apa yang ada pada orang lain tuh ya. Jadi ada 4 sebab orang itu futur, orang itu lemah dari mengamalkan apa yang diajarkan Nabi karena 4 tadi. Begitu, wallahu alam bishawab. Besok kita lanjutin lagi insyaallah ya. Jadi gitu ya. Jadi biar kita nggak lalai ya dari mengikuti Nabi. Ya itu 4 sebabnya tuh. Nanti kita bisa kelompokkan tuh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bihaqqil Fatihah silal Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa